Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya wali dari Muhammad Pascal Farisi di IDA 2. Ini sedikit berbeda dengan tema ya, karena tadi diizinkan. Yang pertama, sebatas apa anak itu boleh melihat HP, karena kan saya berpikir tidak mungkin kalau tidak sama sekali bisa dengan HP. Iya. Apalagi kami berdua seluruh orang bekerja semuanya. Jadi kalau di rumah pasti ada TV juga. Jadi kalau anak ketinggalan itu juga kami belum mampu untuk menolak melarang anak melihat TV yang dengan seperti yang lain. Itu yang pertama, sebatas apa anak itu boleh melihat HP atau TV. Terus yang kedua, sebatas apa kita itu melarang anak dan mengajari anak itu tentang agama. Karena saya berpikir takutnya kalau kita diajari terus agama itu, dia malah semakin lama semakin bosan gitu kan. Apa ora oleh. Takutnya saya berpikir takutnya itu ketika gede malah cari yang bebas aja lah, karena kok dari kecil dilarang terus. Seperti itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah ma'bad. Jazakallah khair. Yang pertama, HP itu pada asalnya tidak punya hukum. Karena dia benda, makanya hukumnya mubah. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkannya. Hukumnya sama dengan Facebook, Twitter, IG. Iya. Nah, nanti terus kapan anak-anak kita itu boleh memegang itu, atau hukumnya bagaimana? Nah, berarti hukumnya tentu bersama dengan tadi itu wajib. Ya, bisa jadi wajib Pak megang HP. Kapan? Pas pandemi Pak. Itu wajib Pak, anak-anak kita pegang HP. Kalau enggak bisa itu, karena memang itu sarananya. Iya. HP, tablet dan seterusnya. Nah, mentok ke sisi yang lainnya menjadi haram gitu. Kapan? Ketika pertama kalau kita amanahkan Pak, sebelum dia balik. Jadi mengamanahkan harta itu dalam Islam itu ketika dia sudah balik baru diamanahkan, diberi Pak, bukan dipinjami ya. Diberi. Jadi anak yang sudah balik itu mestinya Pak di dalam Islam itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, salah, benar, untuk bisa mengambil keputusan dia meninggalkan yang keliru tadi. Maka boleh memakai HP atau diberi HP. Defaultnya kayak gitu Pak. Iya. Tapi sekarang hampir-hampir nggak gitu, wong yang sudah usia 40 tahunan aja ya megang HP ya iso keliru ya. Misalnya ya ngerti ya kayak gitu ya, laki-laki yang kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang laki-laki. Nah, oleh karena itu kita mundur ke usia yang di awal. Jadi usia anak-anak sebelum tamyiz 0 sampai 6 tahun ya, kira-kira 6 sampai 7 tahun. Lalu persiapan 3 tahun, baru usia 10 tahunan. Disuruh salat ya, kalau enggak mau dipukul ya. Mukulnya pakai apa? Pakai apa Pak mukulnya Pak? Kalau anak-anak gini Pak. Mukulnya pakai kayu siwak Pak. Kayu siwak tahu ya? Atau pensil. Nah, mukulnya pakai itu. Mukulnya gini. Salat. Ora digebuk Pak, digebuk itu nganggo gagang sapu Pak. Enggak gitu Pak. Iya. Terus sejauh mana? Nah ini nanti
nyambung pertanyaan yang kedua. Pertama, ini saran teknis, Pak. Jika memang tidak bisa, gimana sih? Jika memang tanpa TV bisa, maka usahakan TV-nya dihilangkan saja dari rumah. Iya. Jika memang bisa tanpa televisi. Kenapa? Karena televisi itu tidak punya kontrol. Nonton Upin Ipin, iklannya sabun, Pak. Gift misalnya. Wah. Yang ditonton kan wanita mandi. Lah kan kalau Upin Ipinnya anak-anak, iya, tapi iklan tuh enggak disaring, Pak. Ya, enggak disaring. Wong sampai sekarang itu juga saya juga heran nih. Karena wanita itu memang diiringi dengan setan. Iklan aki ana wanitanya. Iklan motor ada wanitanya. Oli ana wanitanya. Rokok ya ana wanitanya. Padahal sing iklan wanitanya belum tentu merokok. Jadi itu, jika memang tanpa TV bisa, hilangkan TV. Nek enggak, diganti Pak TV-nya, Pak. Dengan TV digital yang itu ada channelnya yang bisa kita atur. Sehingga kalau anak nyetel, itu channelnya ya mengitu tok sing disetel. Dan itu saya kurang paham mana-mana channel yang rekomendasi untuk anak. Karena kemarin belum lama ada YouTube Kids dan di situ ada kartun-kartun yang masuk, itu pun mengajarkan LGBT, Pak. Ini tak cerita nih, Pak, saya melihatnya sendiri soalnya. Tahu Power Rangers ya? Nah, kita kan mungkin kita nonton juga ya waktu kecil ya. Kalau hari Minggu itu kan RCTI kan macam-macam itu. Doraemon, Power Rangers, jam 10 Wiro Sableng, nah itu. Iya, nanti sore ono pendekar pemanah Raja Wali Yuko itu toh. Ya, Indosiar. Nah, Power Rangers itu kan ada yang berseri setiap minggu sekali Ahad. Tapi ada yang The Movie, Pak. The Movie itu artinya itu 2 jam full seperti film bioskop. Nah, suatu ketika saya googling kok muncul itu, Pak. Sehingga saya tertarik. Ini kok ada Power Rangers. Ada isu tentang LGBT, Pak. Kemudian saya lihat satu persatu, Pak. Ini kok ikut nonton? Iya, Pak. Harus ditonton dulu, Pak. Kalau mau menyerahkan kepada anak kalau bisa, Pak. jadi tersaring, Pak. Lah terus gini, ada kisah di situ, ada cerita perang gitu kan, Pak, pernah. Atau monster itu musuhnya itu. Nah, suatu ketika musuhnya itu kan membuat kekacauan dan ada laki-laki mengendarai mobil. Oleh musuh Power Rangers-nya itu mobilnya itu dirampas, Pak. Dirampas. Kemudian laki-laki tadi berteriak, Pak. Gimana ini, saya harus jalan-jalan dengan pacar saya gitu. Pacar saya tertinggal di belakang. Terus tak tonton, terus pacarnya datang, Pak. Laki-laki, Pak. Padahal tadi yang nyopir tadi laki-laki, Pak. Dia mengatakan kekasih saya mau datang ini di belakang. Tak tonton itu. Ternyata yang datang bukan wanita, Pak. Laki-laki ya. Mereka berdua rangkulan, Pak, habis itu. Jangan. Kan soft banget kan, Pak, untuk mengajarkan LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual, transgender pada anak-anak. Lewat itu, Pak, film itu. Nah, jadi jika masih harus menggunakan televisi, maka channelnya itu diatur sehingga itu memang hanya bisa yang dilihat yang safe saja, yang aman-aman saja. Itu kalau harus ada televisi. Kalau sampai saya itu dibelikan televisi kok, Pak, sama Mbah. Dikiranya ra iso tuku. Dibawa betul ibu saya yang bawa. Ini tak tukane TV le. Oh nggih, matur nuwun, alhamdulillah. Wis bar kuwi ibu pulang tak kene gudang. Sampai sekarang. Gitu. Di TV-ne ora di-setel, ya sesuk gampang lah. Tanyakan seminggu, 2 minggu, sampai kemudian berbulan-bulan akhirnya nggak pernah ditanyakan. Karena tahu kita nggak boleh. Itu kan biasa toh, Pak,
perseteruan dalam tanda kutip antara orang tua dengan simbah kan kayak gitu. Iya. Itu sampai hari kiamat ya mungkin kayak gitu. Kecuali orang tuanya Rasulullah ya. Beliau yang ngeloloh Hasan atau Husain ketika makan kurma itu. Terus HP gimana? HP enggak apa-apa Pak, diberikan, maksudnya dipinjamkan dengan pengawasan kita. Nah, tapi nontonnya ya yang safe saja. Contoh misalkan anak saya di rumah nggak ada kerjaan, saya ajari masak. Ibu sama saya, ibunya itu mungkin kadang-kadang disibukkan sesuatu, ya carikan channel masak. Dengan dia bisa melihat, oh cara masak kayak gini gitu. Nanti di lain tempat yang ngajari ibunya kayak gitu. Nah kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita pakai HP atau YouTube untuk ngajari anak. Dan saya sering memakai itu juga Pak. Misalnya ketika anak saya tanya sesuatu yang tidak ada videonya kecuali di situ. Maksudnya gerhana matahari itu gimana? Terus gimana animasinya? Kan kadang-kadang ditanya gitu Pak. Atau hewan-hewan yang itu kita tidak punya fotonya. Candi Borobudur itu seperti apa toh Pak? Duh, kayak lulih, no. Unda-undaan, wah sangat banget itu deskripsinya. Sudah buka HP aja, googling Candi Borobudur, videonya udah ini Candi Borobudur, udah tahu, udah ya sudah, simpan lagi. Iya, kayak gitu. Jadi tidak haram Pak, nggak haram sama sekali. Ya. Tapi dengan pengawasan kita dan pengawasan Allah terutama ya. Makanya saya sering pesankan, kalau kita tidak bisa terus mengawasi, titipkan sama Allah Pak. Iya. Jadi Allah punya cara sendiri agar anak kita itu nggak melihat hal yang haram. Kalau kita itu menitipkan kepada Allah. Terus gimana apa yang boleh dan tidak boleh? Usia 0 sampai 5 tahun itu imajinya positif Pak. Jangan apa loh nanti masuk neraka loh. Jangan Pak. Iya. Mengenalkan boleh Pak. Ada iman kepada hari akhir. Besok itu ada orang masuk neraka, masuk surga kalau beramal gini, itu tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi satu bentuk ancaman kepada anak-anak. Nah ayo sholat, kalau nggak sholat kamu masuk neraka lu, nanti dibakar di neraka sakit lu. Nanti mikir itu api, ngeri, nah, kayak gitu. Anak-anak itu sukanya yang senang Pak, yang indah-indah. Nah usia PAUD 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu azan datang, bapaknya sumringah. Wah, azan alhamdulillah. Oh, kalau azan itu merupakan saat-saat yang mengembirakan toh. Kan butuh itu aja Pak, anak-anak yang kecil itu usia sebelum TK. Gitu. Nah, baru ditertibkan Pak di usia 5, 6, 7 lah kira-kira gitu. Baru kemudian mulai ditertibkan, diajak, dibangunkan. Nek ndak sholat dihukum? Ndak. Tidak apa-apa, jangan dihukum dulu, kan baru 7 tahun. Baru pembiasaan penertiban itu 7 sampai 10. Suruhlah sholat usia 7 tahun, berarti sebelumnya sudah ada pembiasaan. Nanti usia 7 tahun diminta untuk sholat. Itu mewakili semua amal soleh yang lainnya Pak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sholat aja itu diperintahkan sebagai yang paling tinggi, berarti yang lainnya sudah terwakili. Berarti kita biasakan sedekah, kita biasakan bertutur kata yang baik, kita biasakan tidak bohong. Nah itu puncaknya nanti sholat. Maka Pak, kalau sholat saja itu bermasalah, maka yang lainnya perlu dicek Pak. Jadi sholat itu benteng terakhir. Kalau sholat bermasalah berarti HP-nya perlu dicek. Kalau sudah balik kok sholatnya bermasalah, cek HP-nya Pak, ada sesuatu mungkin. Iya. Nah baru nanti menghukumnya usia 10 tahun. Nah itu baru kemudian ada ancaman surga neraka. Kamu kalau keliru begini, itu kamu. Nah 3 tahun sebelum 10 tahun itu kan ngancik masa balik. Nah itu sudah harus dia dibiasakan untuk menanggung sendiri atas pilihannya. Gitu. Nah baru itu. Kalau yang kecil di bawah 7 tahun, 6 tahun di bawah itu tidak apa-apa Pak. Jadi belum perlu dikenalkan yang horor-horor gitulah Pak. Ya, dilarang iya Pak, tapi kalau dia ngeyel tidak apa-apa, jangan dihukum dulu. Iya, kan hukumnya nanti setelah 10 tahun.
sholat saja ibadah yang paling mulia dihukumnya setelah 10 tahun. Apalagi ibadah yang di bawah itu atau kemaksiatan yang di bawah itu, tentunya lebih ada pemakluman untuk anak-anak kayak gitu. Nah, cuma tinggal nanti pembiasaan orang tuanya membiasakan yang baik, sumringah ketika ibadah datang. Nah, itu semua biah, Pak, lingkungan yang membentuk dia gitu. Nah, kalau orang tuanya bertindak sebaliknya, tidak membiasakan yang baik, ya nanti tidak akan mencontoh. Ngaten nggih? Mungkin seperti itu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al